Get familiar, get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar, get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani Nusantara dimanapun berada, khususnya petani pinang. Semoga pinangnya berbuah lebat, subur, tidak ada hama yang mengganggu, kemudian juga nilai jualnya melambung tinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, sahabat tani dimanapun berada, pagi ini saya akan coba berbagi mengenai definisi kecambah ya, definisi kecambah pinang. Kemudian juga saya akan coba berbagi, mungkin bingung sebagian teman-teman, mungkin ada juga yang bertanya gitu. Kecambah ini sebenarnya yang lebih dulu muncul itu akarnya apa tunasnya gitu. Kemudian yang dibilang kecambah ini seperti apa? Apakah yang sudah muncul akarnya itu kecambah, atau yang sudah muncul tunas itu kecambah, atau udah muncul dua-duanya baru dikatakan sebagai kecambah. Jadi alhamdulillah pagi ini, sore kemarin kita habis panen kecambah. Jadi ada sisa, itu nanti akan kita semai untuk kita sendiri, semai di pelipekan, maksudnya sisa dari pesanan kecambah dari teman-teman. Nah, itu sisanya, boleh dilihat sebentar teman-teman ya. Itu sisanya ya, ada sekitar lebih kurang 280 300 lebih ini, 300 lebih, mohon maaf, 180 360 700-an lebih kurang ya. Ini untuk dilihat teman-teman, lebih kurang 700. Jadi ada beberapa kecambah yang udah saya ambil, kemudian nanti akan kita review lah. Jadi yang pertama yang dinamakan dengan kecambah itu, ini definisi saya, bukan definisi menurut KBBI atau definisi menurut para ahli, bukan. Ini definisi saya sendiri, bahwa yang dinamakan dengan kecambah itu adalah biji segar yang setelah dilakukan proses pemeraman atau proses penyemaian atau proses pembusukan, sehingga dari biji tersebut muncul baik itu tunas, akar maupun dua-duanya. Nah, nanti kita bahas duluan akar atau duluan tunas. Sekarang kita bahas dulu bahwasanya proses penyemaian bibit pinang ini, proses tumbuh bibit itu tidak berbarengan atau tidak bersamaan, tergantung dari kemampuan bibitnya. Artinya ada yang dalam umur 40 hari dia udah muncul tunas ke permukaan, ada yang umur 40 hari tunasnya belum muncul sama sekali, baik di permukaan maupun dari biji keras yang di dalam kulitnya itu belum ada muncul sama sekali. Ini saya contohkan. Ini ada 3, saya ambil contoh ya, kelihatan ya teman-teman ya perbedaannya tuh. Ini udah lebih kurang mungkin ada sekitar 5 cm ya, ini sekitar 2,5 cm, ini sekitar 1 cm. Bibit ini saya semai dengan umur yang sama dan perlakuan yang sama, namun ketika tumbuh kecepatan tumbuhnya berbeda. Nah, dan ini bukan jaminan bahwa ini jauh lebih subur daripada ini, tidak juga, tidak seperti itu. Nah, kemudian kita bahas kecambah itu yang mana, seperti apa nih dinamakan yang kecambah ya. Inilah dia, ini sudah bisa dikatakan kecambah. Jangan yang besar ini ya teman-teman, yang udah tinggi ini, yang kecil ini sudah dibilang kecambah. Jangankan yang ini, teman-teman lihat, belum muncul tunas sama sekali, belum muncul keluar, tapi ini sudah bisa dikatakan kecambah karena akarnya udah muncul. Nah, sekarang pertanyaannya,
sebenarnya duluan akarnya atau duluan tunasnya. Nah, jadi sekarang kita buka ini, kita lihat. Ini akarnya udah muncul nih, ya, kelihatan ya teman-teman ya. Inilah, nah itu akarnya. Akarnya baru muncul satu. Sekarang kita buka, tunasnya udah muncul apa belum? Tuh teman-teman, belum kelihatan ya. Nih, gimana ya? Nih teman-teman, nih buram ya. Nah itu teman-teman, itu tunasnya. Artinya ini ada akar, ada tunas, walaupun tunasnya belum keluar dari serabut kulitnya ini, tapi udah muncul, udah keluar tunasnya, dan udah ada akar satu. Nah, kita ambil satu lagi, nih satu lagi. Ini belum ada akar teman-teman, sama sekali belum ada akar. Pertanyaannya apakah ini udah bisa dikategorikan kecambah atau belum? Kita lihat udah ada tunas atau belum. Nah, tuh tunasnya kelihatan teman-teman, kelihatan ya. Tuh. Nah, jadi khusus untuk petani pemula yang mungkin kebingungan, yang mungkin muncul pertanyaan, sebenarnya duluan mana sih munculnya, tunasnya atau akarnya? Dari sekian banyak bibit yang saya cari, saya belum ketemu yang akarnya muncul tapi tunasnya belum. Kebanyakan udah muncul dua-duanya, atau tunasnya muncul, akarnya belum. Nah, ini salah satu contoh. Nih, ya. Ini tunasnya, kelihatan ya teman-teman, tapi akarnya belum muncul. Jadi kembali kepada fungsi akar. Fungsi akar itu kan mencari makanan ya. Tapi memang ketika dia masih dalam bentuk benih, mau dikecambahkan dan sudah mulai bisa dikatakan sebagai kecambah, makanan itu masih tersedia di dalam di dalam bijinya, itu masih tersedia di dalam bijinya. Jadi untuk memunculkan kecambahnya, dia belum memerlukan akar untuk mencari makanannya. Tapi nanti seiring perjalanan waktu, tunasnya muncul, akarnya juga muncul. Jadi hari ini dari apa yang saya pahami, dari apa yang saya pelajari, saya berpendapat bahwasanya ketika muncul pertanyaan, yang kecambah itu seperti apa? Yang kecambah itu satu, udah muncul tunas dan akar. Dua, udah muncul tunas walaupun belum muncul akar. Pertanyaan kedua, duluan mana? Tunasnya atau akarnya? Nah, tadi udah kita buktikan, udah terjawab. Ya, mohon saran kalau saya salah. Silahkan di kolom komentar atau langsung ke wapri saya juga tidak apa-apa. Bahwasanya sudah bisa dijawab dari hasil yang udah yang kita buka ini. Saya berpendapat bahwasanya ketika pertanyaannya duluan mana duluan mana akar atau tunas, hasil dari apa yang saya pahami, hasil dari apa yang saya lihat, bahwasanya duluan tunasnya muncul, baru diikuti oleh akarnya. Nah, selisih rentang waktunya itu belum saya pelajari. Apakah setelah 1 minggu tunasnya, apakah setelah 1 minggu tunasnya muncul baru akarnya muncul, atau seperti apa, itu saya belum memahaminya karena memang belum sampai ke sana. Jadi intinya sekarang dua pertanyaan yang biasanya muncul sudah bisa kita jawab menurut versi saya, bahwasanya yang namanya kecambah itu satu, ada akar ada tunas. Dua, ada tunasnya saja. Nah, pertanyaan yang kedua,
akar sama tunas ini duluan mana munculnya? Duluan akar kah sebagai pencari makan atau duluan tunasnya? Maka dari hasil yang sudah kita pelajari, sudah saya pahami bahwasanya yang duluan muncul adalah tunasnya. Jadi mohon maaf kalau ada kalau salah saya dalam menganalisa ini, mendefinisikan ini. Jadi mohon kepada para master Pinang, kalau ada salah silahkan berkomentar. Belum, saya bukan praktisi pertanian, saya juga bukan praktisi Pinang, cuman ya karena kebetulan sekarang posisi saya sedang melakukan penanaman pinang. Seperti video saya sebelumnya itu ada lebih kurang satu lahan baru kita tanami lebih kurang 2.200 batang kemarin kita tanamin. Ini insya Allah kalau diberikan kemurahan rezeki, keluasan waktu, kesehatan badan, kita akan lanjut pada lahan yang kedua. Ya, oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan share. Terakhir subscribe, sekalian klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari kami. Tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada niat untuk mengajari, hanya berbagi. Semoga apa yang kami bagi ini bermanfaat. Jika tidak tepat, jika salah, mohon menuliskannya di kolom komentar. Akan kita ralat, akan kita coba pelajari lagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.